lah. Nah ini. Jadi ini bukan masalah wilayah hukum tapi wilayah adab, etika, tata krama, unggah-ungguh. Jadi ada unggah-ungguh menungsa karo menungso, wonten unggah-ungguh menungso kali Gusti Allah. Lho kula panjenengan salat pakai kaos, pakai katok ngapret, boleh-boleh saja. Salat kan yang penting kan untuk orangnya kan. Tapi kalau memang pakainya tidak sesuai juga tidak beradab. Saya mau maju di sawah, pakai jas, pakai dasi, sepatu, necis. Kayaknya orang pas ya. Nah itu. Jadi walaupun pakaian itu juga kita harus bisa menempatkan. Ini seperti itu Pak. Walaupun saya juga sering melakukan kalau tanggung wudhu sisanya itu. Tapi tidak akui bahwa itu kurang beradab. Ini seperti itu. Secara hukum sah. Ya, bisa diterima? Bisa. Oke, puas nggak puas, puasin sendiri aja. Silakan Bang. Terima kasih. Dalam berarti taken itu Ustaz. Singkat mawon menawi wudhu mboten ngangge basa Arab langsung niat ingsun wudhu krana Allah Taala niate. Niat itu di dalam hati. Ngelapat ke niat hukumnya sunnah. Jadi mahallun niat al-qalbu wat talafudu biha sunnatun. Jadi tempatnya niat di dalam ya nang hati. Kayak apa sih? Ya kayak nang hati sih ya kayak. Melafalkan niat itu sunnah. Sebab melafalkan itu untuk nuntun hati. Itu fungsinya. Dan apakah Rasulullah itu menganjurkan untuk melafalkan? Ya tidak ada sing langsung seperti itu. Dan apakah niat harus dengan bahasa Arab? Tidak. Yang niat kan bukan ucapan kan, bukan ucapan. Jadi artinya enggak apa, niat yang seluruh karena menggunakan hukumnya hadas kang cilik bertu karena Allah Taala sangat-sangat mawon. Turun. Ya silakan. Dua nih. Tiga atau apa? Lima atau apa? Satu kan ada pendapat kalau Allah itu maha mengetahui. Jadi ada yang berpendapat kalau wudhu, kalau sholat nggak perlu niat karena Allah sudah tahu bahwa kita mau wudhu atau kita mau sholat. Yang kedua, ketika misalnya sekarang kan banyak orang stroke nih, orang stroke itu kadang kan secara psikologis kita sehat, cuma badan kita nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Nah, apakah wudhu itu dapat dibantu diwakilkan sama istri gitu, bisa nggak? Terima kasih. Ya. Begini. Allah Maha mengetahui. Allah Maha belas kasih. Dan Allah Maha bijaksana. Jadi harus dibedakan mana itu wilayah tauhid dan mana wilayah syariat. Kita ibadah itu kan barometernya kan aturan yang ngalam dunia. Sudahlah, Allah kan menciptakan makhluk pasti ditanggung rezekinya. Kita bongong aja udah dijamin rezeki. Makanya di dalam bahasa Al-Quran itu ada kalimat kholaqo dan kalimat ja'ala. Kalau kholaqo itu mutlak, itu Allah yang melakukan. Tapi kalau ja'ala itu berarti ada peran manusia. Itu seperti itu. Allah memberikan rezeki kepada saya teknis, teh manis. Tapi kan saya upayakan, ini saya ambil ini. Nah, ini. Coba kalau tangan saya nggak bergerak, mengambil ini, air teh ini tidak akan datang ke mulut saya dan sendirinya. Walaupun yang menggerakkan tangan saya juga, Allah, ini kan wilayah tauhid. Jadi Allah Maha mengetahui. Tapi kita juga ibadah sesuai aturan fikih. Ketika orang itu dalam keadaan wudu,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah niki mboten mesra merdi-merdi karo kewulane. Sak kebangate wae lah, semampune mawon. Ibadah iki semampumu, aja sing di luar kemampuan. Maka sampai orang sholat itu kan kalau memang orang mampu berdiri kan berdiri. Kalau memang nggak mau berdiri ya sudah sambil duduk. Kalau berdiri onggong malah suran itu, ya udah sambil duduk aja nggak apa-apa. Kalau duduk nggak bisa sambil tidur nggak bisa juga pim nggak bisa sholatin aja. Kan gitu kan? Berarti orang itu tinggal pilih mau sholat sendiri atau yang disolatin. Kalau saya sih masih kepengen sholat sendiri, belum mau disolatin. Kan seperti itu. Dan bagaimana kalau kita ngudur orang lain yang mau namanya mudoakan? Dulu waktu ibu saya itu di akhir hayat itu kan sempat gerah di beberapa bulan. Kan sering mereka gentenan dengan anak-anaknya. Bun, sare mawon yo mek, kula ndai yo aja. Dundune, dudune. Kan niku nek papung disekai, mau ngletak sih. Tapi kan mikirnya tesi ingatan tesi tajam. Tapi kalau yang mengudoni itu yang apa? Jangan ketika bersentuhan itu menjadikan batal. Kalau suami istri kan batal itu. Batal karena itu termasuk mahram. Jangan muhrim, mahram itu. Jadi kalau muhrim itu orang yang berikhram di tanah suci Mekah Madinah, mahram itu orang yang dilarang untuk dinikah. Jadi kalau suami istri itu membatalkan persentuhan. Tapi kalau dengan mertua enggak. Itu. Walaupun itu punya istri sudah dicerai, tetap mertua itu hukumnya abadan selamanya. Dulu kan saya punya istri di Kebumen. Walaupun saya sudah furqah dengan istri saya yang di Kebumen. Ketika saya datang di sana salaman, saya sudah wudhu, mertua saya di sana sudah wudhu, nggak batal. Mertua hukumnya selamanya. Tapi kalau istri kan bisa juga pisahkan. Itu ada batasnya. Makanya suami itu bersentuhan batal. Itu. Jadi misalnya, iya, nah ini makanya ini yang pentingnya kita ngaji itu kan. Kalau saya sama ibu istri saya malah enggak. Tapi kalau saya udah wudhu, sentuhan batal wudhunya. Itu sebaliknya. Misalnya bapak saya dengan istri saya kan mantune gitu, enggak batal. Enggak batal. Karena itu bagian daripada mahram. Jadi boleh diwudoni, tapi yang jangan membatalkan. Lah kalau memang yang muda itu membatalkan ya apa gunanya? Sama aja itu. Orang sini wudhu baru raut ngentut, baru ngentut terus, ya wudhunya kan muspro itu namanya. Jadi boleh diwudoni, nggak apa-apa. Kemarin kan waktu ngaji di tempat Pak Pandawa ya, saya praktekkan bagaimana kita berwudhu dengan air yang seminimal mungkin. Saya air segini bisa untuk wudhu 3 kali Pak. Bisa, itu ada ilmunya. Yang berwudhu saja, saya kira begitu. Jadi insya Allah semakin kita jembar kabur, semakin jembar pengetahuannya, maka kita ibadah semakin mudah sebenarnya. Kadang-kadang merasa kesulitan, ya karena sewu faktor keterbatasan pengetahuan. Sama aja, saya belum pernah ke Jakarta. Orang mencolok di mall, di Bandung apa itu ya. Emang saya bahasa Jogja di sana kan, ya biasa-biasa saja kan. Seperti itu. Makanya kita jadi orang jangan sok kaget. Kedini bodoh kayak baik. Baru ngerti masalahnya. Mulanya ngomong bodoh itu kan kagetan. Iya dulu. Emang akhirnya ngumpul misalnya. Iya. Kenapa selebriti kan bodoh gue. Saya begitu Mas. Satu lagi ya pasti. Pak RT ini Pak. Oh Pak RT. Sudah diangkat 6 belum Pak? Belum tenang aja. Kurang lagi kok. Kurang 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak sedikit di luar tema Pak. Nopo-nopo. Yang penting jangan takon gramis kilo dina. Badane isi 90 dina mani.
Ya, gini Pak Kiai. Ya. Masjid Kalimasada ini kan kadang-kadang imamnya bermacam-macam. Ya. Beda-beda, gonta-ganti, tidak satu terus. Ketika kita melihat orang tersebut bersolat, bersolat sunnah, kita kan bisa melihat sholat sunnahnya seperti itu. Mungkin sama dengan sholat wajibnya. Pasti tahu, dan Ya. mungkin sholat sunnah beda dengan sholat wajib. Gerakan-gerakannya gitu maksud saya. Misalnya ketika ya kita biasanya ngelempar tangan gitu, tapi dia seperti ini misalnya. Terus kemudian tahiyat, ya dari pertama sudah seperti ini, kita kadang-kadang bisa mengatakan pas lagi baca la ilaha illallah baru seperti ini saja. Terus ketika duduk tahiyat akhir tidak miring seperti biasa ya tahiyat awal, saya perhatikan seperti itu. Nah kemudian orang yang tersebut tadi menjadi imam, berarti melakukan hal yang sama pada saat sunnahnya tadi. Dan kita dalam makmum, di dalam hati, aduh, kepriwe ya. Dan mau sholatnya kayak padahal makmum kudu melu kayak imamnya. Kok nggak kayak nyom melu kayak gini? Pas lagi tidak apa tidak begini apa harus begini. Nah itulah pertanyaan saya, apa sah dan tidaknya apa terus benar. Jadi ini kan ya apa khusus apa gimana apa pindah masjid apa ya gitu. Sampai besok kan Jumat. Sing imami siapa ya? Ngimam musibah itu aku pengen pindah badan salam baik kan Pak Pandowo ya. Mohon maaf Pak, ini saya mengatakan ini karena apa yang saya lihat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanggapi ini. Memang di dalam fikih itu perbedaan-perbedaan itu banyak. Tapi intinya sama. Sholat maghrib ya 3 rakaat. Sholat subuh ya 2 rakaat kan? Kan sama. Cuma ada yang beda mungkin dari segi gerakan, ada yang bacaan, ada yang beda. Itu tidak masalah. Jadi di dalam adab berfikih itu juga murongatul khilaf muqaddamun. Jadi menjaga perbedaan itu memang dijunjung tinggi. Artinya ketika kita sebagai makmum ya sudah kita ikuti imam yang ada. Tapi juga sebaliknya, ketika saya menjadi imam juga, karena juga ikut saya kan seperti itu. Kadang-kadang kayak nekon melu ngana, karena muka melu ngene, karena itu. Nah, itu kan enggak. Saya pengalaman ketika saya diklat waktu itu 21 hari di Balai Diklat Semarang. Itu kan banyak. Kebetulan saya pas subuh itu kan biasa, ada yang kunut, ada yang tidak. Nah ketika saya imami, saya sampaikan, saudara-saudara, ngapunten, saya kebiasaan kalau sholat subuh itu pakai kunut. Udah kayak gitu aja. Ya mereka, sebab kalau imamnya kunut, ada makmum yang nggak ikut amin-amin itu ya, yang penting ikut berdiri aja loh. Itu sah saja, sah. Jadi misalnya begini, memang Allahumma hdina fi man hadait. Kebetulan ada makmum yang tidak terbiasa kunut, kali dia ikut amin, tapi ikut berdiri, itu sah-sah saja. Karena mengamini kunutnya imam juga tidak wajib, dan kunut juga tidak wajib, tidak kunut pun sah, boleh. Nah pas giliran orang teman saya itu yang tidak terbiasa pakai kunut, itu imam bilang, saudara-saudara, kebetulan saya kalau sholat subuh terbiasa tidak pakai kunut. Jadi nanti setelah ruku ditidal, silakan saya kasih jeda waktu yang terbiasa kunut untuk melakukan kunut. Pas jelas saya makmur, Mas, angger pancen dene ora kunut, wis ora kunut kabeh, masa imame apa? Wah, dok mau pada iki dhewe. Kacau namanya. Wis pokoke sing mesti salat, jenengan ora kunut, mau ora kunut kabeh. Gampang engko bareng jenengan ngaji karo nyong. Iku dari kan kacau kan priwe. Nah itu harus bisa dibedakan. Apa menurutnya makmum harus ikut imam. Iya masa imamnya ngado itu umum kudu iki. Ya namanya toleransi kan ada batasnya, masa di dalam ibadah itu ada toleransi seperti itu ya tidak. Gitu. Nanti bisa apa? Sudah
saya biasa itu kalau sholat baca suratannya panjang, jadi yang tidak sabar silakan ruku duluan. Lama-lama begitu kan? Iya enggak? Atau mohon maaf, saya kalau sholat senangnya yang cepat-cepat. Jadi orang yang biasa sholatnya lama, ya sudah, nanti saya duluan aja rukunya. Kan kacau itu. Seperti itu Pak Arte. Jadi kita memang dalam perbedaan kita sikapi dengan positif, sikapi dengan dewasa, insya Allah perbedaan itu menjadi indah dan nikmat. Judul berbeda menurut saya itu indah. Yang tidak indah, kasih cekcok. Nah, ini teh, jadi ini kan sebab perbedaan kan. Ono gulane, ono teh, terus ono banyune. Jajal teh tok demamah lho ora ya. Gula tok dejambal yo dididik. Banyu tok panas tawar laya ini mbok. Ini berbeda itu indah. Si penting apa? Kita lahir juga karena perbedaan, ada bapak, ada ibu ya. Ya iya. Karena perbedaan jadi ada kita semua kan. Yang penting masing-masing jangan rumah sepaling apa ya? Paling berjasa. Kata teh apa? Saya paling berjasa. Sebab apa? Saya selalu bawa-bawa. Ini namanya kan wedang teh. Apa domakan wedang teh gula banyu ya orang mbok. Sama, mulane gula kuwi masyaallah ikhlas banget mbok. Wedang kopi itu makan kopi gulanya orang tuh disebut ya. Oke itu ya Allah, itulah. Jadilah manusia seperti sifatnya gula yang bisa mewarnai tapi tidak perlu disebut-sebut. Kadang-kadang apa? Anak sing apa? Malah jadi akan kacau tapi sih disebut. Jajal kopi tok ora suwi gula yo pahit mbok. Tapi disebut bae yo. Seperti itu Pak. Itu gini, kalau yang ayat akhir itu loh, kan kita harus ngikutin imamnya atau kan sakit ya gitu kalau lalu ayat akhirnya itu kayak dada utama gitu maksudnya. Nggak miring maksudnya. Enggak apa-apa. Terus makmumnya ngikut miring apa nggak miring? Nah, gitu sih. Itu termasuk miring dan tidak miring. Itu kan di dalam aturan duduk itu keadaan apa duduk tawarruk dan duduk seperti iftiros. Jadi kalau kita ketika sholat duduknya tidak pakai tawar, tidak pakai itu juga boleh. Iya. Jadi kalau kita sholat karo sila kayak gue ya karo nun sewu saya praktekkan. Boleh nggak apa-apa. Saya makmum. Saya Allah nggak apa-apa ini namanya kan duduk tetap. Apa? Yang penting kan duduk. Adapun duduk itu kan macam-macam. Ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk, ada duduk tarobuk. Ini namanya tarobuk. Cuma di dalam sholat yang dianjurkan kita menggunakan duduk iftiros dan tawarruk. Itu seperti itu. Jadi nama-nama duduk macam-macam. Yang kita aja duduk bahasa Jawa kan jegam, selonjor, terus apa mana jejak? Uncang-uncang, terus kayak piye, terus kayak piye. Kok kabeh mbok jenenge lenggak kok? Trongsok. Itulah seperti itu. Jadi boleh. Yang penting duduk. Itu namanya kan kumut ya, kumut ya artinya ya nunggu. Ya lu seperti apa? Ya boleh seperti apa. Artinya berbeda dengan imam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak harus sama ya. Tidak harus sama. Tidak Yang harus penting kan sama. sama ruku, Rukunya. sujud, Iya. duduk. Kalau gerakan gitu ya. Yang penting itu namanya sujud, apapun bentuknya. Sebenarnya sujud kalau ditata kayak gini ya nggak masalah. Tapi kan tetap sujud. Senajan tapi tetap rokok. Apa bapak melakukan kan tak perlu dirokok kayak gue. Tetap rokok kok. Anda boleh berbeda dengan saya rokoknya. Saya berdarah jenengan jarum, tapi kan sama-sama rokok gitu. Saya kira begitu Pak. Baik, boleh nggak Pak? Sudah cukup? Ya ibarat sinetron yang lucu. Oh iya, kalau Pak Haji kan udah sering itu. Pak. Jadi saya tidak ampuni kalau Bapak yang sini. Berkaitan dengan itu tadi Pak Abdul dulu di dalam surat sama hadis kan tidak disebutkan untuk umur dan
Itu berarti hanya tambahan atau Ya, kalau hadisnya itu ada loh Pak. Jadi ada, cuma kebetulan saya pas lagi nggak hafal itu. Kalau saya bawa kitabnya bisa saya jelaskan, hadisnya ada. Jadi ada tamat mad, ada berkumur, itu ada semua sebanyak. Cuma di dalam hadis dan Quran juga tidak sedetail itu. Kemudian yang mendetailkan itu adalah ijtihad para ulama mendetailkan. Sama ketika saya memberikan kepada 4 orang sesuatu, kan bisa tafsirannya beda-beda. Orang yang kreatif bisa macam-macam. 4 orang A, B, C, D. Nyangke Budin. Yang kan awe Budin kan? Oh, orang kreatif apa? Alah, langsung guru depangan. Tapi orang yang kreatif, gue gawe kelanting, gue gawe geduk, gue gawe siwel, gue gawe kan mana-mana kan? Tapi kan intinya kan substansinya kan Budin kan? Itu. Terus namanya apa? Sungguh baik banget. Lah orang butuh kayak gue. Nah, itu sungguh baik gue. Orang desa. Nah itu makanya sama. Orang juga ketika menerima informasi hadis, misalnya Rasulullah menyampaikan satu hadis ya pada sahabat A, B, C, D. Saya juga disebut pada sahabat Umar, kepada sahabat Utsman, kepada sahabat yang lain. Karena sahabat yang kreatif, akhirnya jadi menyampaikan, dijelaskan kepada orang dengan detail. Rasulullah maksudnya seperti ini. Itu kan menurut versi ini kan, yang tahu persis karakter Rasulullah ya Rasulullah sendiri kan. Itu seperti itu. Makanya saya juga kadang-kadang pernah sekedar mengkritisi ya. Orang yang tidak tahu ilmu hadis, ngertinya kan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh itu ya. Si penting bahasa Arab jare hadis itu belum tentu ada hadis palsu itu kok. Hadis tapi palsu berarti bukan hadis kan. Man akalar rohifa dakhalal jannah. Sapa wong sing mangan roti mlebu swarga. Kowe omongin bakul roti, mek roti laris. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berapi-api atau api-api ustaz itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan roti maka masuk surga. Sebenarnya ustaz itu bakul roti. Ini namanya pembohongan, mendustakan Rasulullah itu. Itu namanya hadis palsu Pak, contoh. Orang itu bisa mengetahui bahwa ini hadis palsu atau tidak dari mana? Ya ilmu riwayat lagi. Loh, dia mungkin Kang Sapa omongnya, Kang dia, Sapa dia. Waduh, Pak Haji ya tukang lombok ya lah, orang bener dia. Karena ya kan misalnya, itu contoh. Jadi makanya ilmu riwayat itu penting. Jadi saya berani menyampaikan, kalau orang kita tidak perlu mengikuti mazhab, tidak perlu mengikuti pendapat orang. Ya ono, wong Imam Muslim be apa mengikuti pendapatnya Kutebah mbok, sing sendure Kutebah mengikuti dure man. Ya saya mengikuti guru saya guru saya lagi. Standarnya nyambung sampai ke Rasulullah. Intinya seperti itu Pak. Jadi semua ibadah yang kita lakukan ilmu-ilmu itu hasil daripada sudah ijtihadnya para ulama. Untung beana ulama sing gelem ijtihad kaya iku jenenge ora. Apa ora bingung dhewe. Jadi ibarat apa? Fikih itu panganan sudah matang. Jadi ibarat kira ganteng senang kene. Jadi saya tidak perlu mikir lah, teh kowe enak temen gawen kepriwe nggodhoke nang endi. Kompore belajar gasa gelang kan dadak tuku nang Purwokerto yo. Saya kan tidak perlu mikir seperti itu. Udah taunya ini teh enak gitu. Nah, ini namanya fikih sudah jadi. Adapun yang menciptakan fikih ini namanya mujtahid. Mujtahidu wedang teh. Sama ini yang bikin teh ini. Oh iya berarti mujtahid ini. Tapi mujtahid wedang teh. Kenapa kok teh bisa jadi era seperti ini? Karena mujtahidnya beliau. Karena kan mujtahidnya Pak Pandu lagi beda mani. Spesial kopi dia. Oh iya, jadi lebih butok nih belakang sama ya itu. Saya kira begitu Pak. Ya mudah-mudahan kita semakin mengkaji kajian-kajian ilmuwan, semakin kita tambah wawasan pengetahuan.
Saya kira begitu, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ditutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu usir ki? Tanya itu dibawa pulang untuk kenang-kenangan aja. Tanya, Oh, entah. jangan untuk bundel itu loh. Betul kacang. Pak Keno nggak ribuan salaman karo bojone dhisik. Aku sholat. Sebuah mah arep makan. Foto maning. Ora iki. Di video iki live iki lho. Siaran langsung ya, Pak. Live iki. Action. Pakai ada waktu setiap 2 minggu tuh pengajian.